Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan proyek saya pada mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu proyek saya dengan aplikasi sistem manajemen antrian layanan kampus berbasis prioritas. Itu dibuat oleh saya sendiri dengan NIM 240018064. Lalu untuk eh, dosen pengampu saya yaitu Bapak Ali Tarmuji. Di sini kita akan lanjutkan langsung saja untuk untuk latar belakangnya. Latar belakang dari sistem saya yaitu merupakan suatu aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dirancang untuk mengelola antrian pelayanan di lingkungan kampus. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA ya. Lalu saya menggunakan sistem GUI yaitu Java Swing ini. Dan di sini saya eh, untuk pelayanan itu sendiri terdapat 3 pelayanan, yaitu pelayanan pada akademik, TU, dan eee, perpustakaan. Nah, lalu aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalisasi proses pelayanan dengan menerapkan sistem prioritas berdasarkan jenis pengguna. Jenis pengguna itu ada 3, yaitu seperti dosen, mahasiswa, dan tamu. Lalu untuk tujuannya yaitu mengoptimalisasi antrian, membuat proses antrian jauh lebih efisien dan tanpa campur tangan manual. Jadi ini berbasis otomatis gitu ya, kayak otomatis. Lalu yang kedua adalah prioritas layanan. Memberikan layanan berdasarkan status pengguna. Seperti dosen yang pertama statusnya prioritas yang pertama, lalu mahasiswa prioritas kedua, lalu tamu prioritas ketiga. Lalu di sini untuk tujuan yang ketiga yaitu efisiensi pelayanan. Jadi meningkatkan kecepatan layanan dengan estimasi waktu tunggu yang akurat. Nah, kita akan lanjut saja. Untuk fitur utama aplikasi itu ada 4, yaitu yang pertama manajemen antrian. Lalu manajemen antrian ini kita dapat menginputkan data user terlebih dahulu. Nah, jadi di situ nanti terdapat kolom nama, kolom usernya siapa, kayak dosen, mahasiswa atau tamu. Lalu untuk pelayanannya itu dia membutuhkan apa gitu, kayak pada akademik, perpustakaan atau TU gitu. Lalu di sini ada menu menambahkan tambah yang berfungsi untuk menambahkan pada tabel antrian aktif nantinya. Lalu untuk panggil antrian, itu akan masuk ke riwayat nantinya. Nah, lalu ini displaynya secara real time. Lalu untuk sistem prioritas, terdapat dosen dengan prioritas tertinggi, mahasiswa menengah, lalu tamu untuk prioritas terendah. Untuk jenis layanan itu ada 3, seperti yang saya katakan tadi, ada akademik, perpustakaan, dan TU. Dan estimasi waktunya itu akademik di 10 menit, perpustakaan di 7 menit, TU di 5 menit, untuk efisiensi waktu itu. Lalu untuk riwayat layanannya itu untuk mencatat semua user yang telah dipanggil dari antrian aktif. Yang sudah dilayani pada antrian itu, maka masuk ke riwayat. Lalu di sini untuk menampilkan informasi lengkapnya itu ada kolom nomor, nama, jenis user, layanan, dan estimasi waktu, lalu status. Untuk riwayatnya itu, statusnya antara selesai atau masih belum selesai gitu. Lalu di sini akan kita lanjutkan langsung untuk desain aplikasi. Untuk alur sistem antrian kampus, terdapat yang pertama kalau kita me-running program itu, kita akan running pada start ini, lalu kita akan disuruh untuk menginputkan data user pada suatu kolom. Nah, lalu nama user, jenis user itu, lalu layanan yang kita inginkan gitu, yang user itu inginkan. User itu terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tamu. Ini pembuatan objek nantinya pada program. Lalu setelah kita buat semuanya, nanti kita akan tambahkan tambah ke antrian. Nanti akan masuk ke antrian aktif. Nah, itu menggunakan auto sort pada priority queue-nya. Nah, seperti ini priority-nya itu ada satu dosen, 2 mahasiswa, 3 tamu. Untuk estimasi waktunya itu akademik 10 menit, perpustakaan 7 menit, dan eee, 5 menit. Lalu kita juga bisa untuk
nanti akan tampil, datanya itu di tabel. Nah, lalu kita akan, masuk ke menu, ini pemanggilan. Nah, nanti di sana akan tampil untuk tombol pemanggilan. Nanti kalau kita panggil, nanti dia akan, eee, memanggil yang pertama kali ngantri gitu, dengan, prioritas tertinggi. Pertama kali ngantri dengan prioritas tertinggi. Nanti kalau kita ingin memanggil, dia akan masuk ke, menu panggil. Nah, ini pindah, ke riwayat nanti, tabel riwayat. Nah, kalau kita tidak ingin memanggil, kita masih ingin untuk menambahkan data, maka akan, nge-loop gitu. Jadi dia, programnya akan, meminta untuk menginputkan lagi data user-nya. Lalu di sini, terdapat, different class. Dia merupakan abstract class, dari user yang bernama user. Nah, itu, dia mempunyai turunan. Dari turunannya itu ada dosen, mahasiswa, dan tamu. Terdapat, 2 atribut, yaitu nama dan, layanan. Dan untuk, metodenya itu, dia ada get nama dan get layanan. Dan untuk, get prioritas itu dia merupakan, eee, metode yang abstrak. Jadi, wajib, si dosen, mahasiswa, dan tamu itu untuk mengimplementasikan get prioritas ini karena, bersifat abstrak. Jadi di sini juga terdapat, antrian item, eee, terdapat, atribut nomor, user, dan estimasi menit. Nanti kita akan lihat di programnya. Lalu untuk metodenya itu dia menggunakan, getter saja ya untuk semua atributnya. Lalu untuk antrian service, dia menggunakan, priority queue, eee, menggunakan priority queue. Untuk antrian service itu dia merupakan, suatu logic dari program yang saya buat nantinya. Lalu di sini, terdapat metode, tambah, panggil, kosong, dan, get riwayat pada antrian service. Kita akan lanjutkan saja. Lalu, di sini untuk desain aplikasinya seperti ini. Ini, dibuat seperti antarmuka, dirancang agar intuitif gitu. Nah, ini menampilkan antrian aktif secara real time dan, riwayat layanan. Ini memudahkan admin dan pengguna dalam memantau, status antriannya. Nah, jadi, ini untuk mempermudah aja, jadi dibuat, tidak berpek-pek gitu, jadi cuma satu halaman aja gitu. Nah, di sini terdapat, nama, jadi ini wajib diisi untuk jenis user-nya dan layanan, seperti ini. Ini, kita dapat memilih 3 di antaranya, mahasiswa, dosen, dan tamu. Dan, untuk layanan ini ada perpustakaan, eee, dan, akademik untuk pelayanannya. Lalu, jika sudah kita akan, bisa menambahkan pada kolom ini nantinya. Nanti, kita akan masuk ke menu output pada terakhir saja. Ini untuk tampilan awal dari program saya. Di sini ada struktur package dan file. Untuk struktur package dan file saya menggunakan, 7 dari, 7 dari file ini. Yaitu ada, kelas atribut, ada user, Java, dosen, mahasiswa, tamu, antrian item, antrian, service, dan antrian GUI. Lalu, ini terdapat, user Java ini merupakan, kelas induk dari, dosen, mahasiswa, dan tamu. Lalu, ini dosen ini merupakan, turunan dari user yang merupakan prioritas tertinggi. Lalu mahasiswa prioritas kedua, lalu tamu prioritas ketiga. Dan, antrian item ini merupakan, pembungkus pembungkus data antrian lengkap. Nanti kita akan lihat saja ya. Lalu, di sini antrian, service merupakan logika dari, program itu nantinya, lalu antrian game merupakan, tampilan antarmuka, dari program yang ini merupakan, file atau kelas yang bisa di-running nantinya. Ini di sini, kita akan tampilkan terlebih dahulu untuk user Java-nya ini. Ini merupakan, parent class dari ketiga ketiga, kelas ini, kelas, dosen, mahasiswa, dan tamu. Dan dia merupakan abstrak class, jadi tidak bisa dibuat apa-apa tidak bisa dipanggil untuk pembuatan objek nanti pada ini.
sistem main. Jadi, dia akan, mengarah pada ketiga ini kelas kelas, subkelasnya terlebih dahulu. Baru bisa penggunaan ini, penggunaan dari, kelas abstrak ini. Lalu di sini terdapat, public, apa, metode dari get prioritas ini, metodenya itu bersifat bersifat abstrak. Nah, jadi di sini, kita wajib overriding, pada ini, pada ketiga kelas ini. Kalau tidak kita overriding, maka dia akan terjadi error. Di sini get prioritas yang pertama adalah dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga tamu. Nah, lalu pada, pada class user ini terdapat, dua dua atribut yaitu nama dan layanan. Dan, ini merupakan konstruktornya, ini merupakan, getternya. Agar, nanti si 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 antrian GUI bisa dapat, mengaksesnya nanti. Lalu kita akan lanjut saja. Lalu ini yang merupakan, struktur antrian itemnya. Struktur antrian item ini merupakan, sebagai wrapper atau pembungkus informasi lengkap, satu item antrian. Nah, itu meliputi dari nomor user dan estimasi menit. Nah, untuk nomor ini, merupakan nomor urut antrian yang bersifat unik nantinya. Jadi dia akan, akan ditambah seiring waktu kita, tambah datanya. Nah, lalu, di sini untuk, menyimpan objek pengguna seperti, dosen, mahasiswa, dan tamu tadi. Lalu ini untuk estimasi eee, dari perpustakaan, ya layanan itulah. Ini untuk estimasi menitnya. Nah, lalu di sini kita mendapat, terdapat, 3 get get, nomor karena di sini privat jadi tidak bisa diakses kemana mana. Nah, ini, membutuhkan, get, agar dapat diakses dari kelas lain. Nah, ini merupakan konstruktornya. Setelah kita akan lanjutkan ke antrian service, ini merupakan, logika logika dari seluruh program yang saya buat. Nah, di sini, termasuk logika penambahannya, logika pemanggilan dan, riwayat. Nah, lalu ini, terdapat, priority queue. Priority queue ini, merupakan logik, yang membuat nantinya, yang pertama yang ya nanti akan, eee, berbentuk seperti, prioritas gitu pada, antrian, pada tabel antrian nantinya, antrian aktif. Nah, inilah nanti yang membuat itu. Dan ini bersifat array ya, merupakan array. Lalu ini, merupakan, pembuatan objeknya nanti dari array itu, lalu ini merupakan, penambahannya. Yang di mana jika, akademik, dia akan, memasukkan, eee, untuk estimasi waktunya itu 10, lalu perpustakaan 7, lalu untuk, ini TU 5. Lalu, ini seperti yang kita katakan tadi itu nomornya unik, di sini kita menambahkan satu setiap, penambahan data nomornya. Jadi ini akan membuat jadi satu 2 3 4 sampai, berapa banyak data yang kita inginkan nanti. Dan ini nanti akan ditampilkan usernya, lalu, estimasinya. Ini merupakan pembuatan objeknya nanti pada, kalau kita menambahkan, data, yaitu, antrian add gitu. Item. Nah, jadi item, ini digunakan pada ini, pada antrian service. Nah, lalu untuk pemanggilan pun juga sama seperti itu. Nah, di sini, kita for ini berguna untuk mengambil dan menghapus, item dengan prioritas yang tertinggi nantinya pada, eee, tabel tabel antrian aktif. Nah, lalu, dia akan menampilkan, pada tabel riwayat. Dengan, add item gitu, pada riwayat gitu. Nah, lalu untuk boolean ini dia tidak boleh kosong ya pada antriannya gitu nanti.
Baiklah, kita akan lanjutkan langsung pada antrian gue. Nah, ini merupakan main dari program saya. Nah, di sini terdapat banyak ini atribut ya. Nah, lalu ini antrian gue ini merupakan antarmuka grafis berbasis swing untuk interaksi pengguna dengan sistem antrian. Menggunakan default tabel model untuk tabel antrian dan tabel row sorter untuk pengurutan dari tabelnya. Lalu metode tambah dan panggil. Dapat metode tambah dan panggil berinteraksi dengan logika bisnis, memperbarui tampilan tabel secara dinamis. Lalu JSplit Pen itu membagi tampilan untuk antrian aktif dan riwayat. Nah, di sini pada tabel ini dia akan terdapat eh, kolom banyak-banyak kolom gitu, banyak kolom. eh, Terdapat kolom nomor, nama, user, layanan, estimasi dan prioritas pada pada setiap tabel nantinya, pada tabel itu. Nah, lalu ini untuk sorternya dan ini untuk menu untuk penambahan datanya dan ini merupakan pemanggilan dari setiap kelasnya. Dia menggunakan getter kan. Nah, ini merupakan suatu enkapsulasi dan ini merupakan pemanggilannya dari apa? Metode pemanggilannya dari antrian GUI ini. Ini juga terdapat enkapsulasi pada apa metode ini. Nah, di sini terdapat dua yang menonjol di sini yaitu kalau misalnya namanya kosong maka akan tampil alert nanti yang mengatakan kalau namanya itu wajib diisi. Begitu juga dengan antrian. Kalau misalnya antriannya itu kosong nanti maka wajib diisi terlebih dahulu pada antrian ini. Kalau misalnya kosong dia tidak bisa memanggilnya. Maka langsung return ya, tidak dieksekusi pada apa metode panggil ini. Nah, jadi inilah struktur yang saya gunakan, struktur wajib yang saya gunakan ini terdapat inheritance, yaitu pewarisan. Ini saya mewarisi user ini ke tiga kelas, yaitu pada kelas dosen, mahasiswa, dan tamu. Lalu di sini untuk polymorphism-nya yaitu eh, pengubahan data. Jadi kita pada user ini wajib mengubah pada get prioritas ini. Wajib mengubah get prioritas karena dia bersifat abstrak. Kalau tidak di ini override, maka dia akan error pada antara tiga kelas yang tidak di override gitu. Jadi wajib. Nah, di sini saya returnkan dengan satu, 2, 3 setiap dari dosen, mahasiswa, dan tamu. Lalu di sini ada enkapsulasi juga. Dia saya tadi katakan dia menggunakan getter ya untuk dapat diakses oleh si main tadi. Ini karena dia privat. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan get nomor, get user atau get estimasi, maka ini akan error. Dia tidak akan dapat memanggil ketiga atribut yang dimiliki oleh antrian sistem ini. Nah, jadi dia membutuhkan get nomor, user, dan estimasi. Nah, beginilah tampilan dari dalam program saya. Untuk test case pertama, yaitu tambah antrian. Di sini saya menambahkan antriannya dengan namanya Ahmad, lalu dia akan tampil pada kolom ini. Lalu kalau di sini kita tambahkan lagi si Budi dengan tamu, dengan user tamu, nah dia akan tampil pada bawahnya si Ahmad karena Ahmad lebih tinggi prioritasnya sebagai mahasiswa. Dan si Benny dosen. Nah, Nah, pada Benny ini dia akan tampil di paling atas karena dia merupakan dosen. Nah, di sini terdapat alert kalau misalnya kita tidak mengisikan nama gitu, tapi sudah menambahkan nama wajib diisi gitu. Nah, beginilah kalau misalnya memanggil riwayatnya. Kita panggilkan kalau misalnya sudah dilayani antara tiga orang ini, nah dia akan masuk ke pemanggilan. Jadi yang paling atas ini akan dipanggil terlebih dahulu pada riwayat. Nah, mungkin cuma segitu. Untuk kesimpulannya, dari sistem antrian layanan kampus itu adalah
aplikasi yang terstruktur dengan baik, mengimplementasikan konsep OOP seperti inheritance, polymorphism, sama enkapsulasi dan abstraction. Dan untuk penggunaan priority queue-nya juga sesuai konteks dengan program apa, dengan tema yang saya buat tadi, dia menggunakan priority queue untuk antrian prioritas. Lalu memberikan efisiensi yang optimal pada program itu. Demikian dari saya. Oh ya, bentar. Saya ingin mencoba menjalankan program ini. Di sini, kalau kita memasukkan nama Riko, misalnya, lalu mahasiswa dan akademik, dia akan tampil di sini. Lalu misalnya Benny, dia merupakan tamu, dia membutuhkan pelayanan pada perpustakaan. Kalau ditambahkan bisa. Lalu di sini Andi, dia merupakan dosen, lalu dia membutuhkan pelayanan pada akademik gitu, misalnya. Nah, dia akan tampil di paling atas karena dia adalah seorang dosen. Kalau kita tampilkan lagi si Budi misalnya, dan dia juga seorang dosen pada TU, membutuhkan layanan TU, bisa ditambahkan. Nah, maka dia akan di bawah si Andi karena Andi itu nomornya lebih tinggi. Pada nomor kan kita buat dia sebagai unik gitu. Jadi nomor tertinggi juga sebagai prioritasnya gitu. Prioritas duluan. Kalau misalnya kita panggil, dia akan memanggil pada bagian teratas terlebih dahulu dengan Andi gitu yang paling atas pada tabel antrian aktif. Kita panggil lagi, dia akan di atasnya lagi, akan turun ke bawah sini. Lalu ini, nah, Deko sebagai mahasiswa dia akan dipanggilkan karena dia paling atas. Dan di sini kita masih bisa nambahin lagi ya. Mat itu ada mahasiswa. Nah, bisa. Nah, mungkin cukup sekian dari program saya. Oh ya, ini juga saya membuat program ya, tapi saya tidak publikasi karena saya rasa ini merupakan program pertama saya, program kedua saya dan saya membuat program ini rencana untuk membuat sebuah game gitu. Tapi saya merasa kalau program yang saya buat ini terlalu kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat yang cukup lama ya untuk membuatnya. Jadi saya tidak publikasikan. Ini sistemnya kayak ini program ini sebagai eh, second gitu. Jadi sebenarnya saya pengen iseng-iseng aja membuat ini. Nah, dia bisa menampilkan game gitu, dapat zombie yang harus kita ini kita langkaui dan itu memang harus presisi ya. Dan ini terdapat juga amu di sini, amu itu masih salah sih. Jadi saya tidak publikasikan terlebih dahulu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan publikasikan kalau misalnya sudah siap. Dan mungkin sekian saja dari program saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.